Alhamdulillah, sudah waktunya berbuka. Monggo silakan bapak-bapak dibatalkan dulu puasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sampai pas banget buka puasa. Itu ya, makan. Loh, ini ibu-ibu nggak pada makan ya? Itu namanya mubazir loh, Bu. Daripada nggak dimakan, mendingan saya bawa pulang aja ya. Sayang kan mubazir. Ini juga nggak dimakan kan? Ya udah, saya bawa pulang ya. Lumayan buat di rumah. Loh, ini bapak-bapak kok nggak pada makan? Kalau nggak makan, saya bawa pulang loh ini, Pak. Nggak mau? Oh ya udah, nggak apa-apa, bagus. Saya bawa pulang ya. Papa nggak makan? Lah, mau dibawa kemana? Ini kan buat bukaan di sini. Saya nggak dimakan. Mubazir. Mubazir itu dosa loh, Pak. Mendingan dibawa pulang ke Pak. Mama, sudah nggak cukup, Ma? Satu lagi. Terima kasih ya, Bapak. Permisi. Permisi ya, Bu. Kita pulang. Makasih ya. Bapak, mohon dimaafkan ya istri saya. Gak apa-apa Pak Imron. Yang penting kita semua di sini udah berbuka puasa, walau dengan air putih saja. Banget mah. Sama mama juga kenyangan. Masya Allah. Dodit. Mama. Kenapa kalian tidur di sini? Udah pada sholat lagi belum? Aduh, bentar lagi dong, Pak. Mama kenyang banget nih. Bentar lagi. Sebentar lagi tuh Isya. Makanya, kalau buka puasa itu jangan berlebihan. Nih, jadinya nih, kenyangan gini kan? Mama tuh tadi bikin malu apa aja sih? Mama tuh nggak boleh ngambil takjil di masjid. Kasihan kan mereka pada nggak makan. Ya lagian salah sendiri. Orang matanya mereka diam. Kita pada nggak dimakan, mending mau bawa pulang. Bukan masalah dimakan atau tidak dimakan. Tidak seharusnya mama ngambil takjil di masjid. Kayak kita nggak mampu beli aja sih. Pak, kalau soal beli ya mama mampulah. Berapa sih harganya takjil? Masalahnya mama itu berpikir simpel, Pak. Kalau ada yang gratis ngapain beli? Astagfirullahaladzim. Yaudah, yuk. Oh. Ayo. Ini mau kemana? Katanya tadi disuruh sholat. Gimana sih? Bentar lagi kan tarawih. Apa? Yuk. Pelan mah. Ayo. Bu, tahu nggak? Tadi saya lihat Bu Lina tuh ambil takjil di masjid. Padahal takjil itu kan buat orang-orang yang buka puasa. Iya tuh, saya juga dengar dari suami saya. Heran ya, katanya orang kaya. Tapi kok masih nyari gratisan? Saya juga heran, Bu. Bener-bener pelit tuh orang. Ya Allah ibu-ibu, gak boleh ngomong kayak gitu. Sekarang itu kan lagi bulan baik, bulan Ramadan. Kita gak boleh ngomongin orang. Bu Lina mah pantas diomongin. Habis sombongnya, minta ampun. Astagfirullahaladzim. Pantesan ya, dada saya kok nyesek banget. Ternyata lagi ada yang ngomongin saya ya. Ibu-ibu ya, saya ini kaya, udah turunan. Dan saya tuh gak pelit loh. Kalau saya nggak keluarin dana besar, ini nggak mungkin jalanan di sini nih kayak gini sekarang. Ya Allah, kok saya jadi riak ya? Maaf loh ibu-ibu, saya nggak bermaksud sombong loh. Marni? Iya mbak. Saya tahu sih, kamu itu iri sama saya. Karena saya cantik, saya kaya. Tapi coba deh, kamu ngaca.
Kamu itu ya udah susah, nggak punya suami, tapi masih suka ngomongin orang ya. Jangan loh Marni, itu nggak baik, ya. Permisi loh ibu-ibu. Itu sih, Bu. Astagfirullahaladzim. Mah, Mama, bangun mah. Sahur mah. Mama nggak capek sahur. Papa, Mama tuh masih ngantuk, males masak. Papa minta sama siapa gitu? Masya Allah, mah masa minta sama tetangga sih? Daripada minta, mending kita beli, nggak nyusahin orang. Apa yang beli sih Pak? Ngabis-ngabisin duit aja. Ya udah, tunggu di sini. Assalamualaikum, Ima. Iya, Bu. Ima. Kenapa? Sini deh. Kenapa, Bu? Kamu masak sahur apa? Ima masak telur balado sama capcay. Gini loh Ima, saya tuh nggak masak sahur. Soalnya tadi buka belanja. Kasian deh Ima, suami sama anak saya nggak bisa makan sahur. Kamu mau nggak? Kasih sedikit aja buat saya. Tapi Ima masaknya cuma sedikit. Nggak apa-apa loh, sedikit juga cukup kok. Yang penting saya sama keluarga bisa makan sahur. Masa Ima tega? Yaudah, bentar ya, Bu. Bu, ini. Bu. Iya, cuma masak segitu. Nggak apa-apa, cukup kok. Sekalian nasi. Hah? Nasi? Iya. Iya ya, nasinya ya, Bu. Ini Bu nasinya. Di sini kok. Nggak apa-apa. Masak cuma sedikit. Apa Ima, ini cukup banget. Makasih ya Ima. Kamu tuh baik banget ya, nggak nyangka loh aku. Kasih ya. Iya ya, Bu. Mah, Mama itu nggak kasihan sama Ima. Dia kan hidup sendiri, Mah. Seharusnya kita yang kasih dia. Repot amat Pak ngasih-ngasih. Masih syukur deh itu bisa ngontrak di tempat kita. Ya udah, kalau memang Mama nggak mau kasih, setidaknya kita nggak usah minta lah sama tetangga. Malu, Mah. Ngapain malu sih Pak? Buat apa ada tetangga kalau nggak bisa bantu kita? Papa mau kemana? Lebih baik aku makan di luar, Mah. Daripada minta sama tetangga. Kita masih mampu beli kok. Terserah Papa. Tapi ingat ya, jangan pakai uang Mama. Mar, Mas Imron. aku mau sahur di sini. Soalnya istriku nggak masak. Mau makan pakai apa, Mas? Nasi sama semur aja, Mar. Iya, tunggu sebentar ya, Mas ya. 10.000. Siap, Pak. Iya. Siap, Mar.
Mau minumnya pakai apa, Mas? Teh manis aja, Mar. Ya Allah, Mas. Kamu kenapa makan di sini, Mas? Di rumah kan ada makanan. Ma, kalau Mama masak tadi, aku kan nggak makan di sini. Ya tapi kenapa harus di tempat Marni, Mas? Marni ini kan nggak ada suami. Nanti kalau jadi fitnah gimana? Kan kasihan Marni. Kalau sampai dibilang tukang ngerebut suami orang. Astagfirullah, istighfar, Ma. Mama ini bicara apa sih? Marni, Iya, Mbak. kita ini kan sama-sama perempuan. Kamu ngerti kan perasaan aku? Aku tahu kamu kesepian. Tapi tolong, jangan godain suami aku. Perasaan aku itu sakit, Marni. Mar, tolong maafin Dina ya. Nggak apa-apa kok, Mas. Saya ngerti. Namanya juga orang cemburu. Ya udah deh, lebih baik Mas pulang aja. Sama jelasin ya sama Mbak Lina kalau kita nggak ada hubungan apa-apa. Ya, Mar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru mau berangkat, Ima. Iya, Bu. Berarti bisa dong bayar kontrakan? Maaf, Bu. Hari ini Ima belum bisa bayar uang kontrakan. Soalnya Ima belum gajian. Selalu ditelat. Pasti meleset bayarnya. Ya maaf, Bu. Ima kan gajiannya akhir bulan. Ima, saya tahu sih, kamu tuh jarang banget punya uang. Tapi masa iya kamu nggak bisa nabung sih buat bayar kontrakan? Terus kamu ngarepin kebaikan saya tiap bulan, iya? Aduh, gini ya Ima ya. Kalau kamu nggak sanggup bayar uang kontrakan, kamu jangan kontrak di sini. Soalnya banyak banget loh yang mau kontrak di sini. Ya ampun, Bu. Jangan dong, Bu. Tolong Bu kasih saya waktu kesempatan. 3 hari aja. Saya janji kok bakal bayar. Ya. Ya. Ya udahlah. Kamu tahu kan saya tuh orangnya baik banget. Saya nggak tega sih ngeliat kamu. Saya kasih waktu 3 hari. Tapi ingat ya, kalau kamu nggak bisa bayar, jangan salahin saya kalau kamu saya usir dari sini. Ya, Bu. Bang, tambahin ya daun bawangnya. Kan saya udah beli banyak sama Abang. Iya deh, spesial buat Umarni yang cantik. Makasih, Bang. Si abang mah giliran Bu Marni aja dikasih kortingan. Iya, kan kita pelanggan. Mau juga dong bonusnya, Bang. Ya. Ya kan sama-sama pedagang. Boleh dong saling membantu ya nggak Umarni cantik? Ya ampun. Kasian banget sih kamu Marni. Kamu tuh kayaknya kesepian banget ya. Sampai-sampai kamu kayak cewek kegatelan. Mentang-mentang suami kamu udah meninggal, terus kamu godainnya tukang sayur. Ibu, hati-hati loh. Nanti suaminya digodain lo sama Marni. Mau kemana kamu? Permisi, Dodit. Aku mau lewat. Oh, yaudah lewat aja. Tapi jangan sen aku ya, kalau kamu kena bola. Siapa yang pecahin kaca?
Harga kaca itu murah, hah? Kamu harus ganti. Mah, gak mungkin si Yuni main bola. Gak mungkin gimana sih, Pak? Orang itu buktinya kaca kita pecah. Ayo, kami ikut aku. Abang mau ikut aku. Bukan saya, Bu. Marni. Yuni kenapa Mbak? Anak kamu itu mecahin kaca rumah aku. Itu benar ya? Enggak, Bu. Yuni, kamu jangan belajar bohong ya. Nggak heran sih, ini pasti ibunya nih. Nggak pernah ngajak anaknya untuk jujur. Makanya anak kamu tuh jadi suka bohong. Ya Allah Mbak, Yuni nggak pernah bohong Mbak. Dan saya percaya sekali sama anak saya. Udah lah Marni, gini aja deh. Kamu bayar ganti ruginya. 500.000 sekarang. 500.000 Mbak. Iya Mbak, tunggu sebentar. Ini Mbak, uangnya. Makanya, kamu itu lain kali ajarin anak kamu sopan santun. Jangan pecicilan di luar rumah. Bukan Yuni yang salah, Bu. Dodit yang nendang bolanya, bukan Yuni. Iya, Ibu percaya kok sama kamu. Terus, udah dong nangisnya ya. Kan udah Ibu ganti. Jadi masalahnya udah selesai. Tapi kenapa sih, Bu? Dodit tuh selalu jahat sama Yuni. Emangnya Yuni salah apa sama Dodit? Anak Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Dodit itu bukan anak jahat. Tapi dia cuma jahil. Nah, kamunya aja yang cengeng. Tapi buktinya dia tuh selalu jahilin Yuni. Lama-lama Yuni kesel, Bu. Kalau gak denger nasihat Ibu, Yuni udah berani sama Dodit. Anak Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Walaupun Dodit jahat sama kamu nggak boleh jahat sama dia. Kamu harus tetap baik. Ingat, sesama Muslim itu harus baik, ya. Udah anak Ibu kan cantik, pinter, masa nangis terus? Mana coba senyumnya? Yuk. Ini duit apa, Mah? Itu uang 300.000 buat bener kaca. Lumayan Mama dapat sisanya. Mah, kamu kok tega banget sih, Mah? Minta ganti rugi sebanyak ini. Udah deh, Pak, nggak usah komentar. Benerin aja kacanya pakai uang itu. Sebenarnya ini kan masalah sepele, Mah. Tak usah lah dibesar-besarkan. Toh kita masih bisa kok benerin sendiri kacanya. Terus aja, Pak. Terus aja tuh belain si Marni. Mentang-mentang anak mantan yang bikin ulah, terus Papa belain terus. Ya udah, terserah Mama aja ya. Suruh aja si Amir yang benerin kacanya ya. Wah, enak banget takjilnya. Banyak takjilnya. Bu, itu mau diapain, Bu? Mau saya bawa pulang ke rumah, Bu, buat makan. Kan sayang di sini nggak ada yang makan. Tapi itu kan buat orang-orang yang buka puasa di masjid, Bu. Loh, saya kan juga puasa, Bu. Emang saya
nggak boleh makan takjilnya juga. Saya juga berhak kan? Kenapa sih Bu Lina seneng banget ngambil takjil di masjid? Emang nggak bisa beli sendiri ya? Bu, kalau beli sendiri mah gampang. Ini saya menghargai siapa yang bikin. Nggak salah kan? Daripada nggak dimakan. Lah, kok semua sih, Bu? Sekalian ya, es kelapanya saya nggak dimakan. Permisi, Bu. Masya Allah, ada ya orang kayak gitu. Katanya sanggup beli. Dibawa juga. Kelihatan banget pelitnya. Biarin deh, Bu. Orang itu kuburannya sempit. Hah? Jadi deh. Ayo kita bersihin lagi. Ayo. Bersihin lagi gimana? Loh, Ma? Beli takjil banyak? Dari gimana? Ngapain beli sih, Pak? Kalau ada yang nyediain? Mama ambil takjil di masjid lagi. Iya. Emang kenapa? Takjil di masjid itu kan disiapin untuk dimakan, Pak. Iya, Ma. Memang buat dimakan. Tapi tidak seharusnya Mama ambil. Sekarang, sebaiknya Mama kembali ke masjid deh. Ya? Enak aja, nggak mau ah. Capek-capek Mama ngambil. Masa disuruh balikin? Kalau memang Mama mau takjil, Papa bisa beliin kok. Memang Mama mau berapa banyak? Oh, pantesan ya uang Mama cepet habis. Ternyata Papa tuh dikit-dikit beli, dikit-dikit beli. Bisanya cuma ngabisin harta istri aja. Nih, ambil. Udah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya kembalikan takjilnya. Oh iya, makasih. Maafkan istri saya ya. Pak Imron tolong ditegur dong istrinya. Jangan suka ambil takjil orang. Iya. Akunya orang kaya. Masa takjil aja masih minta? Saya sudah sering kali menegur dia. Cuman memang watak seperti itu. Tapi maklumin. Maafin ya, Bu. Untung Pak Imron orangnya sabar. Kalau saya jadi suaminya Bu Lina, udah nggak tahan, Pak. Permisi, Pak. Iya. Waalaikumsalam. Siapa sih bersih banget? Tahu apa lagi tidur? Berisik! Gangguin orang tidur aja. Udah sana pada pulang. Lah, kok dimarahin sih, Bu? Kita kan mau bangunin orang sahur. Kalau mau bangun orang sahur itu di masjid, pakai toa. Bukannya bikin gaduh di sini. Sakit telinga saya dengernya. Sebenarnya siapa sih yang nyuruh kalian berisik di sini, ha? Pasti kamu ya, ha? Kamu kan yang keroknya. Kamu itu selalu aja cari masalah sama saya. Mama ini kenapa? Marah terus. Gimana nggak marah, Pak? Mereka tuh bikin berisik di sini. Ma, seharusnya kita terima kasih sama mereka. Udah dibangunin sahur. Bukannya diomelin kayak gini. Mereka tuh memang pantas kok diomelin. Apalagi ini nih, ada anaknya si Martin di sini nih. Udah. Istirahat deh. Adik-adik semua, maafin kami ya. Sekarang adik-adik lanjutkan bangunan tangga sahur. Silakan. Lanjutkan aja. Nah, ingat telurnya. Hati-hati ya, bawanya ya. Ya, makasih ya, Pak. Iya, ya. Astagfirullahaladzim, Yuni. Yuni, kamu nggak apa-apa? Pak, telurnya pecah, Pak. Saya takut dimarahin Ibu. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti diganti sama yang baru ya. Kan jatuhnya nggak sengaja. Biar bapak ambil yang telurnya ya.
ganti. Kita bisa rugi, Pak. Memangnya Papa pikir ini nggak pakai modal apa? Ini telur kan jatuhnya nggak sengaja. Alah, bodo amat. Salah sendiri kenapa bisa pecah? Sekarang kamu pulang, bawa itu telur. Dan jangan ngarep untuk diganti. Ya udah, kalau memang Mama nggak mau ganti, biar Papa yang ganti. Mulai deh Papa sok perhatian. Mentang-mentang dia anaknya Marni. Nggak ada. Pokoknya Mama nggak izin. Awas ya. Udah sana kamu pulang. Kenapa? Hah? Mau protes? Papa nggak sadar ya? Papa itu bisa seperti ini karena siapa? Karena Mama, Pak. Kalau Papa nggak nikah sama Mama, sekarang ini Papa pasti masih jadi pengangguran. Mama tuh bener-bener keterlaluan ya. Gara-gara Yuni gak hati-hati, telurnya jadi pecah semua. Gak apa-apa kok, Ibu gak marah. Lagian kan kamu mecahinnya gak sengaja. Tapi kan Ibu jadi gak bisa jualan lagi. Yuni sayang, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Rizki itu sudah diatur sama Allah. Jadi kamu jangan khawatir. Lagian siapa yang bilang kalau Ibu nggak bisa jualan lagi? Nanti Ibu sendiri yang beli telurnya. Ya? Ibu mau ke masjid dulu ya, mau taruh tajil. Iya Bu, hati-hati ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Marni. Bu Marni, mau antar tajil ke masjid ya? Iya, Ibu-ibu. Bu Marni, antarnya ntar aja, kalau udah mendekat azan. Loh, emangnya kenapa? Kalau diantar sekarang, bisa-bisa nanti diambil sama Bu Lina. Gak ridho kita. Ya Allah, Ibu-ibu, nggak boleh ngomong kayak gitu. Gak apa-apa, Bu Lina mau ngambil tajilnya. Kan emang kita sediain untuk warga yang buka puasa di masjid. Bu Marni, kayak nggak tahu Bu Lina aja. Kita ini semua sepakat, ngantar tajilnya nanti-nanti aja, biar nggak diambil Bu Lina. Gitu ya. Tapi nanti saya ngantar ke masjid ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumbennya jam segini belum ada takjil. Apa di dalam ya? Pak Marbot, Ya, memangnya belum ada yang ngantar tajil ya? saya juga kurang tahu, Bu. Biasanya jam segini ibu-ibu sudah datang nganterin makanan takjil. Tapi hari ini tumben belum ada yang datang. Kalau begitu, saya permisi dulu. Saya mau beresin karpet di dalam ya, Bu. Iya Pak. Kok bisa ya belum ada takjil sekarang? Udah. Aman ya kalau nggak ada Bu Lina, semuanya pasti kebagian. Iya ya, heran sama tuh orang. Rugi banget nyari tajil gratisan. Oh, jadi gitu ceritanya. Sengaja ya? Tajilnya ditaruh sekarang supaya saya nggak kebagian. Iya. Mantap tajil aja pelit banget sama saya. Emang ibu pikir saya mau apa makan masakan ibu? Alhamdulillah, saya justru aman kalau Bu Lina nggak mau ambil tajil.
ya. Ya, makasih ya. Ya. Bu. Ya, beli barang baru ya. Ima. Ma. Ibu, Bu Lina. Pura-pura nggak lihat. Sengaja ya menghindar dari saya? Enggak kok, Bu. Mana? Udah 3 hari janjinya. Bu Lina, uangnya udah saya kirim ke kampung buat ibu saya yang lagi sakit, Bu. Kok jadi curhat sih sama saya? Saya nggak ada urusan ya sama ibu kamu ya. Mau ibu kamu sakit kek, mau apa bukan urusan saya. Urusan saya sama kamu cuma uang kontrakan. Saya kasih waktu sampai sore. Kalau kamu nggak bisa bayar, pergi dari sini. Tapi Bu, ya Allah, mau cari duit kemana ini? Assalamualaikum, Ima. Waalaikumsalam, Bu Marni. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Ima nggak kenapa-napa. Kalau kamu ada masalah, cerita aja sama saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Saya dikasih peringatan sama Bu Lina. Hari ini saya harus bayar uang kontrakan, Bu. Kalau nggak, sore ini saya harus keluar. Astagfirullahaladzim. Kamu yang sabar ya, Mah? Iya, Bu. Cuma Ima bingung. Ima bingung banget mau cari duit kemana. Waktunya cuma sampai sore lagi. Tadi saya dapat arisan. Nggak banyak sih, tapi semoga aja bisa ngeringanin beban kamu. Nih, kamu pakai uang saya. Bu Marni beneran mau pinjemin ke Ima? Iya. Ya Allah, Bu Marni. Alhamdulillah, makasih banyak ya, Bu. Ima janji, Ima bakal balikin secepatnya. Aduh. Ya udah deh kalau gitu. Saya mau keluar dulu ya, Ma ya? Iya, Bu. Makasih, Bu Marni. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ternyata masih ada aja orang baik di dunia ini. Alhamdulillah. Nah, gini dong. Jadi kan saya nggak perlu marah-marah lagi kamu. Lagian kamu juga bisa tidur tenang kan di kontrakan? Iya, Bu. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Iya. Tunggu. Kemarin kamu bilang kan kamu nggak ada uang. Terus kenapa sekarang ada? Oh, itu saya pinjam uang, Bu, sama tetangga. Tetangga? Iya. Siapa? Bu Marni. Bu Marni itu orangnya baik banget ya, Bu. Saya dipinjemin uang tapi nggak pakai syarat. Balikin ke Bu Marni. Saya nggak mau uang dari dia. Dan saya kasih kamu waktu untuk pindah dari kontrakan saya sekarang juga. Ibu, kenapa? Kan kontrakan saya, suka-suka saya dong. Pergi sana. Saya juga nggak ngerti, Bu. Kenapa Bu Lina setega itu sama saya? Kamu yang sabar ya, Mah. Bu Lina itu orangnya nggak punya perasaan. Orangnya jahat. Pantesan aja orang-orang ada yang mau deket sama dia. Ima, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu harus sabar. Kamu mau pakai uang ibu untuk cari kontrakan yang baru? Beneran, Bu? Semoga kamu betah ya di sana. Ya Allah, Bu Marni. Ibu terima kasih banget sama Bu Marni. Ibu
Bu Marni bakal dapat berkah yang lebih banyak ya, Bu. Amin, amin Ibu. Makasih ya, Bu Marni. Ya udah, kamu jangan sedih lagi ya. Iya, Bu. Pak, Ya? takjilnya belum dibagikan ya? Loh, kok Bapak tanya sama saya? Bukannya Pak Imron yang suruh ngumpulin takjil di rumah Bapak sebelum dibawa ke masjid? Kapan saya nyuruhnya, Pak? Tadi, Pak, lewat surat edaran. Masa Bapak lupa? Surat edaran? Ya. Surat edaran yang mana, Pak? Sebentar ya, saya ambil ya, Pak. Ini nih, Pak, surat edaran. Astagfirullahaladzim. Saya permisi dulu, Pak ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini Mama benar-benar keterlaluan ya. Keterlaluan apa sih, Pak? Mama kan dibuat surat edaran di masjid dan nafsin tantangan Papa. Iya. Memangnya kalau iya kenapa? Masalah buat Papa. Maksud Mama tuh apa? Melakukan hal kayak gini. Mama sudah bertindak luar batas. Udahlah, Pak, biarin aja. Lagian ibu-ibu itu sini sama Mama. Gara-gara Mama ngambilin takjilnya. Nah sekarang kan semua takjilnya bisa Mama ambil. Biar tahu rasa mereka. Lagian Mama mau melawan. Jadi cuma gara-gara takjil ini? Iya. Mama bisa melakukan serangan itu? Iya. Terus sekarang Papa maunya apa? Mau cabut keputusan itu? Emang Papa nggak malu? Seorang pengurus masjid bisa kecolongan tantangan. Udahlah, Pak, biarin aja keputusan itu. Apa sih? Asyhadu an la ilaha Alhamdulillah, waktu berbuka sudah tiba. Silakan dibatalkan puasanya. Iya, iya. Tuh, Ben, dikit takjilnya. Iya, hari ini juga kuenya nggak enak, nggak seperti kemarin. Maaf Pak Imron, apa takjilnya sudah tidak ada lagi? Saya sih nggak apa-apa, cuman takut ada yang tidak kebagian. Maaf, Pak. Adanya cuma segini. Gini aja, biar saya beli tambahannya ya. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak mungkin kan, Pak? Pak Imron ngambil takjilnya. Katanya takjil dikumpulin sama Pak Imron. Jangan sujon, ntar kedengaran Pak Imron. Iya, iya. Kita tidak boleh sehujon ya. Ma, ini buat kita semuanya. Iya, biar kita puas buka puasanya. Puas sih puas. Cuma kayaknya aku nggak bakal sanggup deh ngabisin semuanya. Iya juga ya. Ini kebanyakan buat kita berdua. Terus gimana dong? Nah, kita jual aja mah. Kan lumayan dapat duit. Iya juga ya. Kamu
pinter banget, Dadit. Iya dong. Kalau gitu nanti Mama titipkan di warung pinggir jalan. Lumayan uangnya. Ayo kita pisahin. Tumben Mas, beli tajilnya banyak banget. Iya, Mak. Buat tambahan di masjid. Loh, bukannya Ibu Dea bikinnya banyak ya? Biasalah. Selina buat ulah lagi. Dia masukin tanda tangan aku dan buat peraturan baru tentang takjil. Mau apa lagi, Mas? Baik. Mas Imran. Bukannya buka puasa di masjid malah nongkrong di sini. Kamu tuh ya Marni, dibaik-baikin malah ngelunjak. Pasti kamu kan yang ngajak Mas Imran ke sini? Ya Allah, enggak Mbak. Mah, jangan duduk sembarangan gitu dong. Sembarangan gimana sih, Pak? Ini udah berapa kali Marni ngedeketin kamu, Pak? Kenapa sih? Bener-bener tuh Bu Lina. Ibu-ibu lihat sendiri. Hah? Kalau bukan karena dia, suami saya itu udah buka puasa di masjid, bukan nongkrong di sini. Kamu tuh bener-bener kegatelan, Marni. Kamu nggak pantas tinggal di sini. Ganggu rumah tangga orang, tau nggak? Kamu tuh harusnya pergi dari sini. Ya Allah, harus pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Cukup. Mama ini benar-benar keterlaluan ya. Nah, Papa kemari membeli takjil untuk orang buka di masjid. Karena sebagian besar takjilnya sudah Mama ambil. Alasan, Pak. Aku nggak percaya. Awas ya kamu. Jangan sampai ngedeketin suami aku lagi. Kali ini Mama bertindak benar-benar di luar batas. Nggak seharusnya Mama melakukan hal seperti itu tadi. Asal Mama tahu ya, ini sama aja dengan perbuatan kriminal. Dan Mama bisa dilaporkan kepada polisi. Tapi itu kan salah Papa juga. Kalau Papa nggak kesana, Mama itu nggak mungkin marah-marah, Pak. Ma, udah jelas-jelas salah Mama. Gara-gara takjil, Mama jadi nggak bisa berpikir jernih. Mama nggak kasih ya dengan orang-orang di masjid sana. Mereka buka puasa ala kadarnya, Ma. Itu semua gara-gara kamu. Kok jadi ngebahas takjil sih, Pak? Udahlah, nggak usah bahas-bahas masalah takjil. Mama itu lagi kesal sama Marni. Awas ya, kalau sampai Papa deketin dia lagi, Mama akan usir Marni apapun caranya. Mar, tolong maafin kesalahannya Lina ya. Iya Mas, saya udah maafin kok. Lagian kan nggak ada masalah. Iya, memang seharusnya tidak ada masalah. Cuman aku sendiri heran, Mar. Kenapa Lina itu selalu saja mencari masalah sama kamu? Toh kita kan gak ada hubungan apa-apa. Namanya orang salah paham, Mas. Kalau masalahnya tidak pernah diluruskan, ya bakalan ada masalah terus. Oh iya, Mas. Sekarang saya mau minta maaf. Gimana kalau sekarang itu lebih baik kita nggak usah sering ketemu dulu, Mas. Maaf banget, Mas. Bukannya saya mau mutusin tali silaturahmi. Iya, Mar. Aku mengerti. Aku setuju sama kamu. Sekali lagi, atas nama Lina, aku minta maaf sama kamu ya, Mar. Karena Lina sering sekali buat masalah sama kamu. Kan tadi aku bilang, Mas, aku udah maafin kok. Lagian kan sekarang juga udah mau lebaran. Ya udah ya, Mas. Saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Kok sampai sekarang ibu-ibu belum ada yang takjil ya, Pak? Oh, sekarang urusan takjil diurus sama pengurus masjid, Ma. Maksud Papa? Semalam mereka rapat dan sepakat kalau untuk urusan takjil kita tidak minta makanan lagi sama warga, hanya dana seikhlasnya aja. Jadi sekarang yang beli takjil itu pengurus masjid? Iya, Ma.
agar tidak ada salah paham antar warga lagi. Dan yang berbuka di masjid jadi jauh lebih tenang. Papa nyalahin Mama? Kok ngomongnya nyindir kayak gitu? Pa, yang salah itu bukan Mama, tapi ibu-ibu itu. Perhitungan banget sama takjil. Astagfirullah. Nih, kita cari jalan lain yuk. Anak Tengeng baru pulang. Dodit, kamu jangan isengin aku. Aku nggak ngapa-ngapain kamu. Emang kenapa kalau aku iseng? Sini, lepasin. Dodit, lepasin. Ini, lepasin. Dodit, ini. Tolong! Papa! Ada apa ini? Masya Allah. Papa! Pak, sakit, Pak. Kok bisa jatuh gini, nak? Pak Yuni, Pak. Pak. Pak, sakit, Pak. Maafin saya, Pak. Kenapa Pak Yuni? Kamu gak salah kok. Pak. Sakit, Pak. Kita obatin di rumahnya. Pak. Sakit. Mama. Oh, jadi ini semua gara-gara anaknya Marni? Ini nggak bisa dibiarin. Loh, Ma, mau kemana, Ma? Biar terasa si Yuni. Marni. Ya Allah, Mbak Lina. Kamu tuh bisa nggak sih didik anak? Ini nih, gara-gara anak kamu kepala anakku jadi bocor. Mbak, gimana kalau Mbak tuh ngomongnya pelan-pelan? Kita omongin baik-baik ya, Mbak. Duduk dulu, Mbak, di dalam. Ah, udah nggak usah basa-basi. Ini ibu sama anak sama aja. Suka banget bikin masalah. Hah? Mama ini sih kenapa sih marah-marah depan rumah orang? Ma, yang salah itu Dodit, bukan Yuni. Papa ini gimana sih, Pak? Kenapa ngebelain anak orang dibanding anak sendiri? Setiap ada urusannya sama Marni, pasti Papa ngebelain Marni. Oh, Ma, Papa nggak mau dibuat malu lagi di sini. Kita pulang sekarang. Apaan sih, Pak? Lepasin, Pak. Urusan aku sama Marni belum selesai. Ih, dia lagi. Senang ya lihat aku ribut sama suami? Kalian lihat sendiri kan, gara-gara siapa aku seperti ini? Nih, gara-gara Marni kegatelan. Bu Lina, jangan asal ngomong ya. Udah jelas-jelas ibu yang salah. Selalu aja nyalain Bu Marni. Mikir Bu Lina, di sini tuh ibu yang selalu bikin heboh. Malah nyalahin orang lain. Ih. Ya, tahu nih. Udah, Ma, kita pulang aja. Marni, maaf ya. Kita pulang. Apa? Apa lihat? Semua orang nyalahin aku. Udah jelas-jelas Marni yang bikin masalah. Kamu juga, Pak. Bukan yang ngebelain aku, malah ngebelain Marni. Kamu tuh seneng ya, Pak? Bikin aku malu. Ma, seharusnya Mama itu sadar, Ma. Keluarga seperti itu sama Mama karena kesalahan Mama sendiri. Mama nggak pernah mau disalahkan, selalu merasa dirinya paling benar. Memang aku nggak salah. Yang salah itu Marni. Ma, Papa cuma bisa berharap, Ma.
Lebaran nanti, Mama bisa mendapatkan hidayah dan pencerahan. Agar Mama mau mengakui kesalahan Mama dan minta maaf sama orang lain. Ngapain aku minta maaf? Yang ada Lebaran nanti semua orang minta maaf sama aku. Kayak ngeliat penjahat. Jalan jauh-jauh semua. Pulang ya, jadi males belanja. Dia sama untuk belakang. Loh kok pada pergi? Casalan kampung. Bang, mau kemana? Saya mau belanja. Foto aja, Bu. Aneh. Mama udah sholat belum? Ma? Apa sih Pak teriak-teriak? Kak lihat apa Mama lagi sensi? Sebenarnya apa sih salah Mama? Kenapa semua tetangga tuh pada nggak mau deket sama Mama? Gak enak kan dimusuhi sama ibu-ibu? Makanya Mama segera minta maaf sama mereka. Ngapain Mama minta maaf? Emangnya Mama salah apa? Mama ini masih belum sadar juga kalau warga di sini tidak suka sama sikap Mama, terutama ibu-ibu. Mama itu terlalu perhitungan orangnya. Dan lagian ngapain sih Mama itu ngambilin takjil di masjid yang sudah dipersiapkan ibu-ibu untuk orang buka di masjid? Jadi ini cuma masalah takjil? Ya elah, masalah takjil aja dibesar-besarin. Pada lebay itu semua tetangga. Terserah Mama deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada, Bu? Lagi sholat. Kalau begitu, saya minta sama ibu aja deh sedekah buat beli takjil untuk buka bersama di masjid. Ngapain saya kasih makan orang-orang yang nggak suka sama saya? Memangnya mereka nggak malu apa, Pak? Makan makanan dari saya? Saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Takjil aja. Semua nyalahin saya. Kayak pernah makan takjil aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kebetulan banget nih lagi pada kumpul di sini. Begini ibu-ibu, saya ingin mengundang ibu-ibu semua untuk datang ke rumah saya nanti sore, buka puasa bersama. Kebetulan kan selama ini saya jarang sekali bisa berkumpul dengan ibu-ibu, mau arisan ataupun kegiatan yang lain. Makanya saya ingin mengundang ibu-ibu semua untuk datang ke rumah nanti sore untuk berkumpul sambil buka puasa bersama. Kalau bisa pada datang ya. Oh iya Marni, kamu juga datang ya? Iya Mbak, insya Allah saya datang. Kalau begitu saya permisi ya ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben, Bu Lina ngajakin ke rumahnya. Sambut apa ya? Tadi di sini mau kita. Ya Allah ibu-ibu, kok ngomongnya kayak gitu sih? Kita itu nggak boleh suzon sama orang. Seharusnya kita tuh seneng kalau Ibu Lina udah baik, udah berubah. Ya udah, nanti sore kita datang ya ke rumahnya. Ya, demi Bu Marni ya. Ya udah deh. Enak Bu Lina kuenya. Pasti mahal ya? Pasti belinya bukan di pasar ya Bu? Beli di mana Bu? Enak ya. Ayo ibu, dicoba lagi. Ayo, diambil lagi. Ayo. Bu Marni nggak makan? Ayo ambil lagi. Iya, jangan malu-malu, ambil lagi.
Gimana ibu-ibu? Enak kan? Dulu kalian selalu bilang kalau saya itu serakah makanan takjil. Sekarang kalian makan kayak orang kelaparan. Terus apa bedanya kalian sama saya? Makan takjil nggak ada puasnya. Padahal takjil yang kalian siapin itu nggak ada apa-apanya sama takjil yang saya siapin. Heran saya. Takjil murah aja dipermasalahin. Sekarang kalian semua bisa lihat. Siapa sih yang serakah sebenarnya? Kenapa pada diam? Hah? Loh? Makan lagi, yuk makan lagi. Ini enak. Enak kan tadi bilangnya enak kan? Ayo dicoba lagi. Bu, makasih. Kok pada nggak mau sih? Tadi suka. Marni, ayo Marni. Marni coba. Cobain. Iya Mbak, makasih Mbak. Makasih. Kenapa sih? Tadi semua pada bilang enak, sekarang nggak mau. Ini beneran enak kok. Nih ya, lihat ya. Saya coba ya. Enak banget loh. Kalau nggak mau, Kak. Enak Bu. Mana Pak? Kita tanya benar-benar gak apa-apa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya Mbak Dina, Mas? Sedang ditangani dokter. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Alhamdulillah. Saya doain semoga Mbak Lina juga cepat sembuh. Terima kasih Marni. Dok, bagaimana keadaan istri saya, Dok? Kondisi Bu Lina dalam keadaan baik-baik saja. Bu Lina pingsan karena kehabisan oksigen saat bernafas. Boleh saya lihat, Dok? Ya, silakan. Ayo, Pak. Ma? Mama? Ma? Alhamdulillah. Mama nggak apa-apa. Udah kan? Udah sehat kan? Mbak Lina. Ma? Astagfirullahaladzim. Ma? Ma? Iya. Mama kenapa, Ma? Siap. Mama ngomong apa? Mama kenapa, Ma? Ma? Mama kenapa, Ma? Dok! Dokter! Dokter! Dok! Dokter! Dok! Dok! Iya, Pak. Ada apa, Pak? Ini dok. Ini istri saya kok. Tadi dalam kondisi baik-baik aja, Pak. Ma? Istighfar, Ma. Istighfar, Ma. Dokter bilang, organ bagian dalam kamu itu normal semua. Tapi Bapak bingung. Sampai sekarang, kenapa sih Mama belum bisa ngomong juga? Padahal kan makanannya udah keluar semua. Mama haus. Mau minum? Udah sebentar, Papa ambilkan ya. Iya, Papa ngerti. Sebentar ya. Nah, ini minumnya, Ma. Aku minta teh, bukan air putih. Mama tadi minta minum kan? Astagfirullahaladzim. Mama ini gimana sih? Tadi minta minum, sekarang malah dibuang. Ya udah, Mama istirahat aja deh, biar cepet sembuh ya. Janda banget. Enak, pisan ya. Boleh parade itu kau ida. Kan dia. Iya. Berapa? Kita ekspor gini dah. Ayo
Beneran lu, Bu Lina nggak bisa ngomong gara-gara keselak kemarin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya tuh, saya dengar karena keselak. Padahal sudah diperiksa ke dokter. Gak ada luka di tenggorokannya. Dan Bu Marni, Bu Marni tadi nganterin dia ke rumah sakit. Aduh, saya nggak tahu ibu-ibu. Ya udah deh, mendingan kita nggak usah ngomongin ya. Kasihan Bu Linanya. Bu Marni masih aja ngebelain orang kayak gitu. Udah jelas-jelas Bu Lina emang nggak bisa ngomong, Bu. Mungkin aja dia kena azab karena ulahnya dia selama ini. Enak aja saya kena azab. Waktu ngundang ke rumahnya, padahal dia sendiri yang keselak. Ini berapa nih, Bu? Butet. Mbak. Ini Kak. Enggak, Mbak. Mbak bisa nggak, Mbak? Mbak ngomongnya pelan-pelan gitu ya, Mbak ya? Lah, kita kabur aja. Udah Bu Marni, kamu jangan ya. Bu Lina stres, kabur. Bu Lina stres. Jatuh-jatuhin jemuran saya. Bu Lina udah gak waras ya? Bu Lina gak waras. Ada apa ya ibu-ibu datang ke rumah saya rame-rame? Pak Imron, Bu Lina tuh makin meresahkan. Dia udah nggak normal. Ya Pak, suka marah-marah nggak jelas. Jemuran saya aja dirusak Pak. Bu Lina itu. Ibu-ibu tenang dulu ya. Istri saya memang sedang sakit. Dan dia tidak bisa bicara. Ini karena itu dia jadi suka marah-marah. Harap dimaklumi aja ya. Ya, tapi kan marah-marahnya nggak wajar ya. Iya. Kalau kita disakitin, gimana Pak? Ya benar Pak. Gimana kalau sampai kita disakitin Pak? Benar Pak. Sabar, Ma. Udah. Istighfar, Ma. Mama. Bukan Pak, Bu Lina udah nggak bisa dibilangin. Udah aja bawa ke rumah sakit jiwa Pak. Sebelum ada yang terluka, gimana kalau kita pasung aja Pak? Betul Pak. Pasung aja Pak. Betul Pak. Suaminya aja jorok dia ya. Mama tulis apa yang pingin Mama katakan biar Papa paham. Gimana? Mama bisa pelan-pelan nggak, Ma? Bicaranya, Papa nggak ngerti. Apa yang dikatakan ibu-ibu itu benar. Mama ini sudah benar keterlaluan. Sini, ikut Papa. Papa nggak mau Mama begini terus. Mama, ini demi kebaikan Mama, ayo. Demi kebaikan kamu. Ikut Papa sini. Aku nggak mau kamu begini terus, Ma. Ayo ikut. Lina. Maafin aku, Ma. Aku melakukan ini untuk kebaikan kamu. Aku nggak gila, Pak. Ngapain kamu ikat aku? Lepasin, Pak. Lepasin, Pak. Sebenarnya
kasihan melihat keadaan istriku, Mar. Aku nggak tega sama Lina. Mas, kalau Mas nggak tega, tolong Mas lepasin ikatannya. Kasihan Mbak Lina, Mas. Jangan, Mar. Aku takut kalau dia dilepas nanti, dia akan tambah ngamuk. Berarti Mas mengiyakan kalau istri Mas itu tidak waras. Aku nggak tahu, Mar. Harus berbuat apa lagi? Boleh. Saya ketemu dan coba bicara sama Mbak Lina. Silakan. Astagfirullahaladzim. Mbak. Saya mau bicara sama Mbak. Mbak. Saya yakin Mbak sehat dan Mbak nggak kayak orang-orang bilang, Mbak. Mbak, tolong jangan kayak gini ya, Mbak. Mbak orang baik. Saya juga nggak tega kalau ngeliat Mbak seperti ini. Astagfirullahaladzim. Mbak, terserah sama Mbak. Kamu marah sama saya nggak apa-apa. Saya nggak tega ngeliat Mbak seperti ini, Mbak. Saya pengen Mbak sehat. Saya pengen kembali lagi ke Mbak. Mbak ceria, Mbak sehat. Karena saya yakin Mbak orang baik. Minta ampunan Mbak sama Allah. Allah maha baik, Mbak. Allah pasti nyembuhin Mbak. Karena Mbak juga orang baik. Allah pasti menerima tobat Mbak. Allah selalu menerima tobat para hambanya, Mbak. Allah selalu memaafkan hamba-hambanya, Mbak. Cewek kegatelan. Kamu tuh benar-benar kegatelan, Marni. Kamu nggak pantas tinggal di sini. Aku ingin bertobat, ya Allah. Marni, aku bisa bicara, Alhamdulillah. Marni, terima kasih, Marni, terima kasih. Ini semua karena kamu. Padahal selama ini aku udah jahat sama kamu, Marni. Maafin aku. Maafin aku. Enggak, Mbak. Jangan terima kasih sama saya. Terima kasih sama Allah. Saya sudah maafin semuanya, Mbak. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba. Alhamdulillah, Mama udah bisa bicara sekarang. Iya, Pak.
Mama ya Pak. Selama ini Mama banyak salah. Papa selalu maafin Mama. Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke rumah saya. Dalam kesempatan ini, saya ingin meminta maaf kepada semua yang pernah saya sakiti. Dan saya mohon untuk dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan mulai hari ini saya berjanji setiap bulan puasa saya akan menyediakan takjil untuk semua orang yang berbuka puasa di masjid selama sebulan penuh. Alhamdulillah.